Kau juru selamat kami Tuhan. Tiada yang lain. Engkau Yesus, jaminan hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan gembala kami. Kau Allah yang menyertai kami. Kau yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Walaupun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Kau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Kebajikan, kebaikan mengikuti kami sepanjang masa. Kami mau diam di dalam baik-Mu yang kudus, menikmati hadirat, menikmati indahnya Engkau Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari naikkan pujian. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, kami percaya janji Kau beserta dengan kami. Walau ku harus berjalan
Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin kami untuk ada bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ambil alih dan pimpin kami semua. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Kau buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu.
Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau memberkati kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Jadikan kami, haleluya, dan saat pagi hari ini juga Tuhan, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarkanlah firman itu tertanam dalam hati kami di dalam nama Yesus. Tuhan, menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Haleluya. Nah, saya mau bandingkan dengan firman Allah yang hidup. Itu dikatakan begini. Tetapi sekarang, hai Israel, Tuhan yang menciptakan engkau dan membentuk engkau telah berfirman, janganlah takut, karena aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Perhatikan baik-baik, di situ ada kalau dalam firman Allah yang hidup ini bahasanya kayaknya lebih mengenal, ya, lebih kita mengerti. Nah, di situ perhatikan, tetapi sekarang, hai Israel, Tuhan telah menciptakan engkau dan membentuk engkau. Telah berfirman, janganlah takut, karena aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Dia yang menciptakan, Dia yang menjadikan, ya. Di situ Dia yang membentuk. Seringkali kita dibentuk sama Tuhan, kita nggak mau, kita lari, kita ngamuk sama Tuhan, kita tidak terima karena pembentukan Tuhan itu begitu menyakitkan. Seringkali terjadi dalam hidup kita, kita memberontak sama Tuhan dan kita tidak mau makan, kita tidak mau minum, bahkan kita tidak mau datang ke gereja. Sering terjadi hal seperti ini, kita ngambek sama Tuhan. Padahal dalam pembentukan ini Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan kita di kemudian hari. Tuhan melatih kita supaya apa? Kita mampu, kita cakap dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Mungkin hari ini yang kita alami itu tidak terlalu sulit.
di depan ada hal-hal yang sangat-sangat sulit untuk kita bisa melewati. Nah, Tuhan melatih kita dari hari-hari ini. Tuhan melatih kita ketika kita mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita berpindah dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup kita bukan semakin enak. Hidup kita bukan semakin oke-oke saja. Hidup kita malah berat. Tekanan demi tekanan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi dengan dia? Dia dibawa kepada gurun. Berapa lama? Ada 40 hari di sana. Apa situasi padang gurun, situasi yang mengenakan? Tidak. Sangat-sangat tidak mengenakan. Di sana hanya ada apa? Kematian. Nah, kengerian. Malam hari dinginnya luar biasa. Siang hari panasnya luar biasa. Padang gurun tidak ada pohon, tidak ada tempat untuk berteduh. Di sana hanya ada pasir, hamparan pasir yang begitu luas. Nah, kita dibawa ke situasi-situasi seperti ini. Hanya ada kematian di sana. Tetapi maukah kita merelakan hati kita untuk diproses, untuk dibentuk sama Tuhan? Seperti bejana dibentuk sama Tuhan. Ya, Tuhan rindu bikin kita seperti apa? Mau menjadi mangkuk yang bagus, atau mau menjadi piring yang bagus, atau mau menjadi vas bunga yang bagus? Kita semua dibentuk sama Tuhan. Tetapi kita mau merelakan hati kita dibentuk, atau kita mau memberontak sama Tuhan? Di sini dikatakan, tetapi sekarang hai Israel, Tuhan yang menciptakan engkau dan membentuk engkau telah berfirman, jangan takut. Dalam menghadapi segala situasi, Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada di sekeliling kita. Dia yang berjalan di depan kita. Dia mengatakan jangan takut. Kenapa kita mesti takut menghadapi hari-hari ini? Kondisi-kondisi hari-hari ini yang tidak mengenakan. Kalau kita perhatikan, dolar hari-hari ini semakin tinggi. Ya, 16.400. Ya, dalam posisi seperti itu, semua negara mulai panik. Ya, Indonesia pemerintah mulai panik. Saya dengar kemarin Pak Jokowi memanggil stafnya, Menteri Keuangan, semua untuk dibahas. Dan itu luar biasa. Nah, kondisi ini tidak semakin membaik, akan membawa kita terus. Nah, kalau kita tidak mau dibentuk sama Tuhan, menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, paling kita hanya menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka harus sampai 40 tahun di padang gurun? Padahal berjalan dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, itu paling 1 bulan juga udah nyampe dengan kawanan yang begitu banyak. Tetapi harus 40 tahun karena Tuhan mau proses mereka. Tuhan tidak mau mereka masuk tanah perjanjian dengan sisa-sisa Mesir masih ada dalam hati mereka. Tuhan mau bersihkan bangsa itu. Tuhan mau mereka itu menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ya, bukan lagi umat kepunyaan Mesir, tetapi mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan. Nah, begitu pun dengan kita. Tuhan mau menjadikan kita seperti yang diinginkan Tuhan. Sesuatu barang yang mulia yang dipakai Tuhan, yang berguna untuk dipakai Tuhan. Itu yang harus terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan bilang jangan takut karena Aku telah menebus engkau. Kita harus mengerti bahwa kita telah ditebus sama Tuhan. Ya, kita telah ditebus sama Tuhan. Tuhan menjadikan kita itu dengan rancangan Tuhan yang hebat. Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup kita.
Seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak tahu kenapa saya hidup. Ya, ketika kita menghadapi tekanan yang berat, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita mulai menyalahkan, kenapa saya harus hidup? Ya, mulai menyalahkan diri, mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Padahal firman Tuhan berkata bahwa apa? Tuhan punya rencana. Sebelum kita ada dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana terhadap kita. Dan Dia tahu nama kita siapa. Ya, Dia memanggil kita dengan nama kita. Itu yang terjadi. Ada yang mau ganti nama? Ada yang mau ganti nama? Ketika di surga, Tuhan tanya, kamu siapa? Pakai nama yang sekarang tidak dikenal. Kalau kita tidak dikenal, kenapa? Nama yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan kita ganti. Kalau kita ganti, ketika Tuhan datang, Tuhan tidak kenal kita. Ya, Tuhan tidak kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal kita, yang menyesal siapa? Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Yang seharusnya kita masuk surga, kita tidak dipanggil. Kenapa? Nama kita tidak tertulis di situ dengan nama yang lain. Nah, di sini dikatakan, karena aku telah menebus engkau, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Dan Tuhan tahu milik kepunyaannya. Dia mengerti, Dia kenal kita satu persatu. Dia kenal kita semuanya. Beribu-ribu orang pun, bangsa itu begitu banyak pun, Tuhan mengenal mereka satu persatu. Kenapa? Tuhan sendiri yang telah membentuk mereka. Dan Tuhan tahu yang setia dan tidak setia. Tuhan tahu yang suka memberontak. Tuhan tahu yang suka bersungut-sungut. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu, kalau masih ada yang suka bersungut-sungut, selesaikan di hadapan Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, jangan lagi bersungut-sungut, lepaskan itu semua, supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita akan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Apa yang kita persungutkan? Apa yang kita mulai bingung, bimbang, kita mulai ragu, padahal janji Tuhan begitu luar biasa. Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Karena Tuhan menjadi penolong kita. Ya, melalui sungai, melalui api, kita tidak akan pernah mengalami. Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka dibuang dalam dapur api? Api itu dipanaskan berapa kali? Firman Allah berkata 7 kali lipat. Orang yang mengangkat, algojo yang mengangkat mereka dan membuang mereka dalam dapur api, itu pun mati. Kenapa? Apinya terlalu panas. Tetapi kenapa mereka tidak mati? Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Amin. Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Ketika Nebukadnezar melihat di dalam dapur api ada 4 orang. Yang tadinya dibuang 3 orang, tetapi ada 4 orang. Yang satu sepertinya anak dewa. Itu yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Saudara bisa bayangkan, melalui situasi yang sulit, Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan memimpin kita. Di saat kita tidak melihat jalan keluar, di sana ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan membuka mata kita melihat ada jalan keluar. Amin. Nah,
oleh sebab itu jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut di sini. Dikatakan jangan takut, percaya saja sama Tuhan. Di situ dikatakan ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Kenapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jangan merendahkan diri kita. Lihat diri kita dan katakan, coba katakan dengan diri kita. Katakan di samping kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Ya, engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi. Amin. Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga. Tuhan yang menjadikan kita, ya, Tuhan yang memproses kita, membentuk kita sedemikian rupa. Kalau hari ini kita ada, masih ada sampai hari ini, berarti apa? Tuhan punya rancangan yang indah. Dan rancangan Tuhan itu jangan kita gagalkan, dan biarkan rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat rancangan apa yang ada dalam diri kita. Tuhan memanggil kita sebagai apa? Mari kita kerjakan itu, lakukan itu sampai kita bisa yakin, kita bisa melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Di sini dikatakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan apa? Mulia. Tuhan yang memuliakan kita. Tuhan yang mengangkat kita. Karena apa? Kita sangat berharga. Kalau kita tidak sangat berharga, berarti apa? Kita dibiarkan saja. Anak yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Supaya apa? Supaya dia tahu aturan. Ya, kita tahu aturan, kita tahu firman, kita melakukan firman. Anak yang tidak dikasihi Tuhan, dia akan dibiarkan. Orang tua akan membiarkan dia. Dia mau jadi apa? Terserah. Tapi saya percaya tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya mau jadi apa? Terserah. Tidak. Tetapi orang tua punya planning, orang tua punya rancangan yang indah untuk masa depan anak. Amin. Amin. Nah, orang tua memperhatikan mereka dalam pertumbuhan mereka. Ya, setiap hari didampingi. Saya lihat kemarin Tata, Bapak Nevi terus dampingi Tata terus. Kenapa? Dia masih butuh pendampingan, belum bisa dibiarkan. Dan itu Tuhan pun demikian terhadap kita. Terus ada pendampingan, Tuhan ada beserta dengan kita. Di situ dikatakan bahwa engkau sangat berharga. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Harganya sangat mahal. Tidak bisa ditukar dengan apa. Ada yang bisa beli keselamatan? Tidak ada. Bisa ditukar dengan apapun? Tidak bisa. Ya, karena kita di hadapan Tuhan, kita sangat berharga. Di situ dikatakan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti apa? Nyawamu. Kenapa Israel begitu luar biasa? Bangsa pilihan Tuhan. Kenapa Yakub itu begitu luar biasa? Israel adalah Yakub. Yakub adalah Israel. Ya, Yakub adalah nama yang diberikan oleh ayah dan ibu. Tetapi ketika Tuhan menggantikan nama, karena nama itu adalah
Artinya apa? Sebagai apa? Penipu. Dia menipu kakaknya, dia mengambil hak kakaknya, hak tersebut. Terus apa? Tuhan menggantikan namanya menjadi apa? Israel. Karena apa? Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Makanya Tuhan ganti namanya menjadi Israel. Nah, sampai hari ini kita tidak mengenal bangsa Yakub, tetapi kita mengenal bangsa Israel. Mereka adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Tidak ada satu pun bangsa yang kecil sampai hari ini masih terus dirancangkan untuk dihancurkan. Saudara pikir mereka akan bisa hancur? Tidak akan pernah hancur. Sampai kapanpun hanya Tuhan yang bisa menghancurkan mereka. Hanya Tuhan yang bisa memusnahkan mereka. Dan saya dengar kemarin banyak orang berteriak mau musnahkan. Tidak bisa. Dia ada bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, kita adalah milik usaha Tuhan. Ya, dikatakan di situ kita adalah milik usaha Tuhan. Kalau kita menjadi milik usaha Tuhan, siapa yang berani korek kita? Siapa yang berani hancurkan kita? Siapapun yang berani merancangkan hal yang buruk terhadap kita akan kena? Tidak akan pernah kena. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Kecuali kita melakukan hal yang melawan Tuhan, itu yang akan menghancurkan. Nah, tapi kalau kita terus berjalan dalam terang firman Tuhan, saya percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Kita akan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, walaupun 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita hanya menonton saja. Karena apa? Tuhan yang berperang menggantikan kita. Karena apa? Kita adalah biji mata Tuhan. Di sini kita sangat berharga. Tuhan melihat bahwa kita luar biasa. Nah, oleh sebab itu, hidup yang bagaimana? Mari bawa diri kita, serahkan hidup kita, biar kita diproses sama Tuhan seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Diproses Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Di situ kalau dikatakan sesuatu yang berharga, bukan berharga 1 rupiah, 2 rupiah, atau 1 juta, 2 juta. Kita sangat berharga, tidak ternilai harganya. Karena apa? Kita biji mata Tuhan. Amin. Kita biji mata Tuhan. Nah, ini kita harus tahu. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa kita ini sangat-sangat berharga. Di situ dikatakan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan sendiri mengasihi dengan kita. Siapa yang bisa korak dengan kita kalau Tuhan mengasihi kita? Ada yang bisa lawan kita? Tidak ada yang bisa lawan. Maka aku memberikan apa? Manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Dan dalam pembentukan Tuhan tidak ada yang, dalam proses Tuhan tidak ada yang bilang enak, langsung enak, tidak ada. Ya, kayak itu yang bilang langsung enak, tidak ada. Semua proses itu sakit. Ya, proses itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita merelakan diri kita, merelakan hati kita untuk diproses sama Tuhan, kita akan melihat bahwa hari demi hari Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Dia mau supaya kita merelakan hati kita, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut. Di
Di situ dikatakan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Ayat 5 dikatakan, Tuhan menyertai kita. Coba perhatikan, jangan takut, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Berikanlah dan jangan tahan-tahan. Kenapa? Tuhan sendiri yang memerintahkan berkatnya. Di situ ayat 6 dikatakan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Berarti apa? Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat itu datang. Ya, kita tidak perlu berteriak minta berkat, tetapi berkat itu dengan sendirinya akan datang. Kenapa? Tuhan yang memerintahkan. Di situ dikatakan, Tuhan bilang berikan. Tuhan yang perintah. Terus dikatakan ayat selanjutnya, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Seringkali kita mau terima berkat, banyak aja halangan. Ya, ketika siapa yang dibuat Singa? Siapa? Yang digosengnya? Daniel. Nah, Daniel berapa hari dia menantikan jawaban Tuhan? Sangat lama, 21 hari. Dia berdoa dan berdoa untuk bangsa. Sesuatu sudah disediakan Tuhan, jawaban sudah disediakan Tuhan. Kenapa? Ada yang menahan, ada yang menghambat, ada yang menahan hingga 21 hari. Daniel harus berdoa dan berpuasa, baru berkat itu datang. Jadi Tuhan mau supaya kita terus bergumul, kita terus berdoa, kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah malas, jangan pernah, tetapi mari kita bangkitkan dalam diri kita satu keinginan, satu kerinduan, kita ada bersama-sama Tuhan. Jadi kita membangkitkan iman kita terus dari hari ke hari terus maju, terus menjadi kuat. Ya, Daniel harus menunggu 21 hari, 3 minggu, baru jawaban Tuhan itu datang. Dari hari pertama Daniel berdoa, jawaban itu sudah siap untuk dihantar. Tetapi ada penguasa Persia yang menghambat dan menghalangi, sehingga jawaban itu belum sampai. Ada pertempuran yang begitu luar biasa, sehingga mereka yang tidak mau jawaban itu sampai kepada kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya, kita terus bergumul, jangan pernah padamkan iman kita. Amin. Tuhan mau supaya iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Semakin hari iman kita semakin teguh. Ya, apapun yang terjadi, terus kita maju bersama dengan Tuhan. Ya, berikan hidup kita, berikan diri kita untuk diproses Tuhan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan tahu hal yang terbaik buat kita. Karena apa? Dia punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua. Kita orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat kita. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut, tetap percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah mundur, tetap terus kita maju, melangkah terus maju dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita akan lihat
mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan saya percaya ayat 7. Di situ coba perhatikan ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan, yang Tuhan bentuk dan yang juga Tuhan jadikan. Ya, Tuhan jadikan itu semua. Ya, coba kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Di situ dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam firman-Nya. Kita hidup dalam aturan-Nya Tuhan. Kita hidup dalam rencana-Nya Tuhan. Bukan kita hidup semau-maunya kita. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Di situ karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalam. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam. Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Kita tidak keluar dari proses Tuhan. Kita tidak lari dari proses Tuhan. Tetapi kita hidup di dalam proses Tuhan sampai kita menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sendiri yang tentukan buat kita. Amin. Nah, kesempurnaan yang itu bukan seperti yang kita bayangkan, tetapi Tuhan sendiri. Sampai tiba waktunya kita akan tahu. Karena apa? Kita memberi diri kita, memberi hidup kita untuk diproses dan diproses dan diproses. Dan itu tidak gampang, itu tidak mudah, sangat-sangat berat. Tetapi itu kembali kepada kita. Kalau kita merelakan hati kita, kita tidak memberontak, kita tidak tegar tengkuk, semua kita akan nikmati hal yang baik. Semua pekerjaan yang baik yang Tuhan telah siapkan buat kita itu kita akan nikmati. Untuk di situ dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita ada di dalam. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini begitu banyak janji Tuhan buat kita. Mari kita pegang janji Tuhan. Taruh firman itu di hati kita. Jadikan itu rema, bahkan remata bagi kita. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kita, yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut dalam menghadapi segala situasi apapun juga. Firman Allah berkata, janganlah takut karena aku telah menebus engkau. Tuhan sendiri yang menebus kita. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu?
Tuhan hanya bilang percaya saja. Haleluya. Mari Bapak. Janganlah takut karena aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ini kepunyaan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup. Mari kita kerjakan hal yang benar, kita lakukan hal yang benar, kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan kita lakukan itu. Maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Kita bagi berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata bahwa tetapi sekarang hai Israel, Tuhan yang menciptakan engkau dan membentuk engkau telah berfirman, janganlah takut karena aku telah menebus engkau. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Terima kasih. Hari ini kami mengerti, hari ini kami diteguhkan, hari ini kami dikuatkan. Firman meneguhkan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang masih ragu dengan Tuhan, ada yang masih marah dengan Tuhan, ada yang tidak mau diproses sama Tuhan. Mari relakan hati kita, biarkan Tuhan yang berproses dalam hidup kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, Dia yang memimpin kita, Dia yang menuntun kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap seruan kami. Kami ini adalah kepunyaan. Kami ini adalah milik usaha. Terima kasih Pak. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Kami tidak akan takut dalam menghadapi segala situasi yang buruk sekalipun. Karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita, mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Tak usah bertakut. Haleluya. Tak usah bertakut. Allah menjagaku.
telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Dan kami percaya Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami bawa hidup kami diproses oleh Engkau Tuhan, karena kami tahu suatu perkara, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentukkan kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan maunya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dalam kami semua. Dan pagi ini Tuhan, Engkau telah meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau, kami boleh berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Kami raih bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak khawatir tentang apapun juga. Kami tidak takut menghadapi hari-hari yang ada di depan. Kami percaya Allah berjalan di depan kami, menghalau setiap lawan-lawan kami, menghalau setiap musuh-musuh kami, dan Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Terima kasih Engkau lawat mereka semua, Engkau jangkau mereka, yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau kuatkan dan teguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami rencana untuk ke Kupang dalam beberapa hari ini, dan kalau tidak ada halangan kami akan berangkat. Setelah bantu doa karena ada urusan keluarga yang ada minta saya untuk datang, ya kita memanfaatkan juga hari libur. Terus ada yang menikah juga di sana, jadi minta saya datang. Ya, kita akan berangkat. Rencananya dalam minggu ini kita akan berangkat.
semua boleh kembali juga dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Ya, yang kedua untuk sekolah saya minta tetap dukung kita dalam doa karena masuk dalam tahun ajaran yang baru ini. Kita hari ini ada berapa? 4 anak ya, 4 anak, dan kita terus ada berapapun satu anak pun tetap kita jalan, kita tidak pusing dengan hal-hal yang itu, tetapi kita tetap berpikir bahwa apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, kita tidak pernah membuat itu stop, tetapi sekolah ini Tuhan sendiri yang kasih, dan berapapun yang ada di dalam kita tetap urus dengan baik. Amin. Nah, saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu, dan masuk 6 tahun ajaran baru ini ternyata kita butuh dana yang besar juga untuk kembali merefresh program-programnya semua, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Nah, kita percaya bahwa kalau saat ini 4 anak, kemarin tahun-tahun kemarin ditanya 1 anak, ya naik kemarin sampai 6 anak. Nah, kemarin 2 orang keluar, dan hari ini ada 4 anak yang sudah berjalan, dan kita percaya ketika masuk tahun ajaran baru dia akan bertambah, terus bertambah dan terus bertambah. Ya, sebelum COVID anak-anak kita di atas 30-an, tapi begitu COVID orang tua panik semua. Karena apa? Mereka tidak mau bayar. Tapi saya percaya bahwa itu bukan kita yang kerjakan, bukan kita yang buat, sampai anak-anak harus di rumah dan orang tua tidak mau urus yang begitu. Dan saya lihat oke, kita akan terus jalan, seberapapun yang ada kita urus dengan baik. Dan kita menjawab yang Tuhan kasih kepada kita, bagaimana kita membentuk setiap anak-anak yang ada di sekolah ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa dukungan Bapak Ibu begitu luar biasa. Hari ini kita sudah sampai ke tahun ke-13. Dari tahun pertama kita berjalan dengan luar biasa. Kita dengan keterbatasan dana terus kita melangkah sampai kita bisa renovasi kembali tempat ini, mulai dari toilet bawah dan semua ruangan-ruangan yang ada kita renovasi ulang semua. Karena yang dulu toilet yang ada itu di tengah, di depan lift, ya di lantai 2, lantai 1 itu ada, kita pindah semua ke tangga bagian sebelah kiri, kita rombak, kita hancurin tangganya, kita buat toilet di situ. Jadi satu jalur, ketika dia bocor, ya dia bocor di situ, dia tidak kemana-mana. Amin. Jadi semua itu kita rancang dengan baik, dan hari ini kita punya tempat yang bagus, hanya belum selesai. Dan saudara berdoa juga alat-alat musik yang kita butuhkan biar terselesaikan dengan baik. Ya, saya percaya dalam minggu-minggu ke depan juga mungkin semua bisa kita selesaikan. Ya, dan apapun yang sudah pernah saya ceritakan, ya kita tetap berdoa, kita punya urusan, tinggal menunggu aktivasi di rekening induknya belum selesai, jadi belum masuk. Kalau sudah masuk, kita sudah ada dana untuk bisa bereskan semua. Amin. Haleluya. Ada lagi? Top. Ya, mungkin minggu depan saya nggak ada, tolong diatur. Nanti hostnya pulang kapan? Besok ya? Kayaknya besok. Ya, besok dia sudah balik. Nanti tolong diatur saja. Oke? Haleluya. Ya, mari. Kalau tidak ada lagi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Buat terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah raya ini Engkau telah pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya.
boleh berjalan dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini pun, yang dengan berbagai macam halangan, mungkin sakit dan segalanya. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih, kami tidak takut dalam menghadapi hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang menolong kami, karena Engkau menciptakan kami, Engkau membentuk kami, Engkau menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau punya rancangan yang indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu kami tidak takut menghadapi segala situasi hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendiri, tapi Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam pelayanan kami, Engkau memberkati kami dalam segala usaha kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun, itu dipindah alih tangankan, dan kami sudah terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala penghalang-penghalang apapun telah dihancurkan, telah dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dari dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Rencana kami akan juga berangkat ke Kupang, kami serahkan dalam menuju ke Kupang dan terus ke Atambua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sertai jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu, dan segala yang kami butuhkan Tuhan singit yang menyediakan bagi kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit pun Engkau pulihkan dan sembuhkan, Engkau kuatkan dan teguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa Tuhan. Berkati kami semua pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah kami, dari Bapak Jokowi sampai Bapak Ma'ruf Amin, sampai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawah pun, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan Engkau pimpin mereka Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati.